warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mukni Hidayat dengan NIM 12320200134. Saya di sini izin menjelaskan dan juga sekaligus mengerjakan ujian akhir semester dari mata kuliah filsafat ilmu. Dalam filsafat ilmu ada 3 aspek penting harus diketahui. Yang pertama ada ontologi. Ontologi adalah suatu studi tentang hakikat keberadaan dan juga realitas. Ontologi dalam filsafat ilmu digunakan untuk mengetahui tentang hakikat sesuatu dan juga bagaimana sesuatu itu menjadi ada. Yang kedua ada epistemologi. Apa itu epistemologi? Epistemologi adalah studi tentang pengetahuan dan bagaimana cara pengetahuan itu diperoleh. Dalam filsafat ilmu, epistemologi itu digunakan untuk mengetahui metode dan juga proses dari bagaimana ilmu pengetahuan itu diperoleh. Yang ketiga ada metodologi. Apa itu metodologi? Metodologi adalah sesuai namanya ya, metode. Metode itu adalah cara ataupun metode yang digunakan dalam penelitian ilmiah. Nah, dalam filsafat ilmu, metodologi ini digunakan untuk mengetahui prosedur bagaimana suatu tatanan ilmiah itu. Ya. Yang kedua, upaya mengenai manusia, caranya untuk memperoleh suatu pengetahuan. Yang pertama ada observasi. Apa itu observasi? Ya, observasi itu adalah sebuah pengamatan ya, pengamatan ataupun pencarian sebuah masalah. Dan yang kedua ada pertanyaan penelitian ya. Kemudian setelah observasi ada pertanyaan penelitian. Yang ketiga ada hipotesis ya, yaitu jawaban sementara dari pertanyaan penelitian. Yang ketiga ada desain, yang keempat ada desain penelitian. Yang kelima ada pengumpulan data. Yang keenam ada analisis data. Yang ketujuh ada kesimpulan, dan yang kedelapan publikasi. Selanjutnya saya akan membahas tentang sebuah pengetahuan itu dapat dikatakan sebagai ilmiah gitu. Yang pertama harus berdasarkan observasi dan eksperimen ya. Jadi pengetahuan yang ada ataupun yang disodorkan itu harus diobservasi terlebih dahulu ataupun berdasarkan hasil dari eksperimen. Dan jika ada pengetahuan yang lalu berhasil dari angan-angan ataupun hayalan, maka itu tidak dikatakan ilmiah. Yang kedua, metode dan juga metodenya objektif dan dapat dikaji ulang ya. Jadi metodenya itu ada gitu, metodenya apa gitu, jelas, objektif, bukan menurut pendapat pribadi ataupun pandangan-pandangan yang ngawur gitu. Dan juga dapat dikaji ulang oleh orang yang lain. Kemudian yang ketiga, data dan juga buktinya empiris ya. Data yang ada dan juga bukti-bukti itu nyata, jadi bukan hanya sebatas angan-angan. Yang keempat, logika dan juga penalarannya valid. Yang kelima, dapat diuji dan diverifikasi oleh orang lain. Yang keenam, bersifat universal dan tidak terbatas pada kasus individualitas. Kemudian yang selanjutnya membahas tentang sarana dan juga upaya pengetahuan. Yang pertama ada metode, yaitu metode menggunakan metode apa ya, metode ilmiah, menggunakan observasi kah ataukah eksperimen kah. Yang kedua penelitian lapangan. Yang ketiga ada penggunaan instrumen ataupun teknologi. Yang keempat ada analisis, dan yang kelima ada diskusi dan juga debat ilmiah. Dan yang selanjutnya membahas tentang hasanah pengetahuan. Yang pertama objektif. Apa itu objektif? Objektif itu adalah berdasarkan bukti dan juga data-data yang ada gitu, bukan berdasar pendapat pandangan pribadi ataupun mendapat perasaan-perasaan tersendiri. Yang selanjutnya ada universal ya, jadi tidak bersifat individual gitu. Yang ketiga ada kritis. Kritis itu jadi ilmu pengetahuan itu bersifat kritik ya, bisa dikritik, bisa pertanggungjawabkan. Yang selanjutnya ada sistematis, yaitu ilmu pengetahuan itu berjenjang ya, jadi tidak langsung
intinya, tidak langsung apanya, jadi harus berjenjang yaitu sistematis. Yang terakhir ada empiris yaitu berdasarkan bukti nyata. Menurut pendapat saya pribadi ya, ilmu itu harus dikembangkan terikat dengan nilai. Kenapa? Karena dengan nilai itu sendiri, ilmu itu dapat menjadi relevan, berguna bagi masyarakat, dan juga tahu arah tujuannya seperti apa gitu jika ada ilmu itu dengan nilai. Karena kalau ilmu bahas nilai, maka ilmu itu menjadi kurang objektif dan mungkin tidak bisa diterima oleh sebagian masyarakat, karena nilai itu sendiri bersifat universal. Harusnya semua masyarakat, semua manusia itu mengakui tentang sebuah nilai. Tetapi kalau tidak ada yang mengakui, ya maka itu mungkin ada sesuatu pada dirinya. Antara metode kualitatif dan juga metode kuantitatif ya. Kalau metode kualitatif itu berbasis pada angka-angka ya, berbasis pada eksperimen, hipotesis dan lain-lain. Dan juga metode kualitatif itu berfokus pada pengujian ya, pengujian dan juga hasil olah data. Sedangkan metode kuantitatif itu lebih cenderung menggunakan gambar-gambar dan juga pengembangan dari teori-teori yang sudah ada. Begitu mungkin untuk perbedaannya. Kontribusinya ya mungkin saya bicarakan sedikit-sedikit sependek pengetahuan saya. Kontribusi dari metode penelitian kualitatif itu seperti dia itu berkontribusi dalam hal untuk pengujian ya, untuk menemukan metode-metode baru ataupun menemukan pengetahuan yang lebih objektif gitu. Sedangkan untuk kualitatif itu lebih ke pengembangan dari beberapa teori gitu, dan juga mendapatkan itu menjadi lebih berkembang, lebih baik, teori itu menjadi lebih berkembang, lebih baik dan juga lebih teruji seperti itu. Dan juga dalam prosesnya metode kuantitatif itu dia itu dapat memberikan kepahaman yang lebih baik kepada generasi selanjutnya. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kurang, salah dan lebihnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.